Oke, udah di record. Ayo untuk Rismawan, Jokin, Dava, on cam, cepat on cam. Nge-lag kak jaringannya. Aman, aman. Oke, dengan materi sharing hari ini dari kita adalah basic knowledge untuk pengembangan web Laravel ya, teman-teman. Oh, hadir Palembang, mantap. Ada ini, ada yang Jawa. Waduh, Magetan, mantap Magetan. Ya, itu apa itu? Aku disuruh daftar sama Udin, ganti nama dulu ya, yang jelas. Waduh, Ngawi, Kalimantan, gokil. Ini sharingnya mancanegara. Waduh, Merauke. Mantap. Oke, sekarang, wih, Dava dari Bandung. Kan kamu ini ya, Mas. Kamu kan juga sharingnya. Oke, sekarang saya akan share screen dulu. Oh, host, tolong host. Di-allow dulu host. Waduh, ini host-hostnya nggak ada yang on cam. Gimana ini? Wah, jangan pakai bahasa Jawa. Nanti nggak ada yang ngerti ini bagaimana ini. Coba udah bisa di allow, udah bisa share screen belum? Oke, masih disable, Bang. Waduh, ini panitia kurang briefing ya, teman-teman. Udah Bang. Oke, mantap. Apakah terlihat kawan-kawanku semuanya? Coba respon. Terlihat Bang. Mantap. Oke, dari materi yang akan di-sharing pada hari ini adalah mengenal basic dari web development Laravel. Untuk yang di sini udah tahu belum Laravel itu apa? Kira-kira. Oke, kalau belum ada yang tahu, kita kasih tahu. Jadi Laravel itu adalah framework PHP buat website. Bisa itu yang utamanya buat back end ya. Jadi kalau kalian mau nyoba-nyoba juga belajar web gampang, ya belajar PHP dulu, lalu belajar buat frameworknya Laravel. Itu yang paling gampang. Nanti kalian buat project kecil-kecilan aja, terus ntar eh, front end-nya pakai Bootstrap atau apalah gitulah ya. Nanti akan di-share di sini. Oke, yang pertama ini eh, ada definisinya ya. Definisi tools pada pengembangan perangkat lunak itu ada banyak sebenarnya. Kalau yang di sini tuh ada Visual Studio Code, lalu ada Sublime, lalu ada Notepad, banyak lah. Kalau yang mau pakai AI, contohnya ya Cursor, itu pasti ada AI-nya kan. Nah, lalu eh, untuk aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasinya, ada beberapa juga. Ini ada buat debugging, buat pengujian, terus buat deployment itu banyak ya, buat deploy websitenya. Lalu yang tersedia di sini itu adalah eh, apa ini SAM sama Prettier. Lalu selanjutnya ada kita analisis buat skalabilitas perangkat lunaknya. Jadi di Laravel ini ada model kan, modelnya itu MVC, namanya itu Model View Controller. Nah, di Laravel ini model itu udah dioptimalkan banget ya sama komunitas-komunitas yang membantu untuk memisahkan logika aplikasi dan memungkinkan penanganan perangkat dalam peningkatan jumlah data yang lebih baik. Nah, di sini model itu kayak buat backend-nya gitu, buat sisi datanya, lalu controller itu buat logiknya, lalu view itu untuk view-nya. Jadi dari model view controller ini tiga-tiganya saling berkaitan satu sama lain ya, teman-teman. Tanpa mereka, Laravel tidak jadi dan tidak berguna.
Lalu ada identifikasi library, komponen, atau framework yang diperlukan. Nah, jadi di Laravel juga bisa pakai library-library lain dari luar, tidak dari bawaan framework-nya. Yaitu bisa ini sesuai yang ditulisan, ada kebutuhan proyek, dan mencari solusi yang sesuai. Jadi contoh di sini saya ada contoh berupa mau bikin PDF converter ya dari HTML-nya. Nah, lalu nanti kita harus install namanya DOM PDF kalau di Laravel ya. Kita harus install dari luar, itu tutorialnya banyak, di GitHub ada, di YouTube ada. Lalu tinggal dimasukin aja nanti ke Laravelnya. Lalu untuk performa dan kapabilitas library atau framework yang digunakan udah ada sini, kayak DOM PDF sama Bootstrap itu buat bantuannya. Cuman kalau di DOM PDF kalian harus nyeting ulang dari HTML awalnya, soalnya kalau dari Bootstrap nggak bakal keambil nanti buat view-nya. Lalu ada ini buat UX, user experience. Aspek yang melibatkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi termasuk antarmuka dan kegunaan. Lalu di bagian ini tuh kalian harus bisa ini ya, di websitenya desain UX yang bagus. Soalnya apa? Karena UX juga penting. Masa kita bikin website-nya jelek, kan tidak mungkin. Nah, dari ini kita bisa melakukan testing UX seperti usability testing dan lain-lain. Lalu kita bisa melihat referensi-referensi dari website luar, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Gusti Muhammad Dava. Silakan. Oke. Baik, terima kasih kepada Rizky Amiruddin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implementasi pemrograman terstruktur. Sebentar ini agak connect. Oke, jadi seperti yang bisa dilihat pada saat ini, pemrograman terstruktur adalah pendekatan di mana kita memecah pemrograman menjadi blok-blok yang lebih kecil ya, dan mudah dikelola juga, khususnya menggunakan fungsi maupun prosedur. Coba kita lihat, ini ada di layar yang sebelah kiri ini. Setiap fungsi itu punya tanggung jawab yang jelas sama spesifik. Dari yang pertama, kita bisa lihat kayak view login user, itu dia menangani tampilan login pengguna. Kemudian ada view register user, dia mengatur tampilan registrasi. Kemudian ada view login admin, mengontrol tampilan login admin. Dan ada register user yang menangani prosedur pendaftaran pengguna. Nah, kode-kode tersebut diorganisir dalam struktur yang hierarkis, yang dimana setiap fungsi bersifat independen dan terdefinisi dengan baik. Kita lihat juga di sini bagaimana validasi disusun dalam fungsi register user. Ini tuh mengikuti pendekatan yang sistematis ya, teman-teman. Dengan pendekatan yang struktur ini, kode ini menjadi lebih mudah dipahami, sederhana, dan lebih mudah untuk diuji. Boleh di next? Oke. Berikutnya adalah pengimplementasian pemrograman berorientasi objek, yang dimana materi ini akan menjelaskan pemrograman yang berfokus pada objek dan kelas. Kita lihat di sini pada dasarnya PBO atau pemrograman berorientasi objek adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek dan kelas. Dalam konteks ini, objek merupakan entitas yang memiliki dua komponen utama, data dan perilaku. Pada dasarnya, pemrograman berorientasi objek akan ditampilkan khususnya dalam konsep inheritance atau pewarisan dalam Laravel. Nih, kita bisa lihat di yang pertama ya. Di sini ada controller, ada authentication, ada hash, ada session, dan ada validator. Nah, yang paling penting, perhatikan baris kode pada kelas out controller, extend controller, yang dimana ini yang pertama ini. Ini merupakan sebuah contoh ya dari inheritance, yang dimana
Out controller ini mewarisi semua fitur dan kemampuan dari kelas controller. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu adalah tentang implementasi polymorphism dalam Laravel. Nah, kalau yang belum tahu polymorphism itu apa? Jadi polymorphism itu merupakan salah satu konsep yang penting dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan sebuah model menjadi lebih dari satu model lain dalam satu asosiasi. Nah, kalau misalnya kita lihat nih di implementasinya, di yang pertama ya, di sini tuh kita memiliki fitur notification interface yang mendefinisikan kontrak dasar dengan dua metode wajib. Yang pertama ada method send dan ada get message. Kemudian ada gerak abstrak dari base notification yang mengimplementasikan interface tersebut menjadi dasar untuk berbagai jenis notifikasi. Terus dilihat juga di sini pada loan approve notification yang mewarisi base notification yang dimana memiliki implementasi spesifik untuk method send. Kemudian dapat menggunakan login juga untuk mencatat notifikasi. Terus dapat menggunakan pesan khusus untuk persetujuan dalam peminjaman. Boleh di next. Nah, berikutnya apa itu SQL? Jadi SQL merupakan sebuah bahasa pemrograman ya yang khusus dirancang untuk mengelola dan memanipulasi data di dalam database. Nah, kayak gimana sih contohnya ini bisa kita lihat juga di gambar ya. Jadi ya di sini ada find or fail yang dimana untuk mencari user berdasarkan ID. Jadi kita tuh di database itu nantinya semua user bakal memiliki ID masing-masing dan ketika kita ingin mencari user tertentu, kita tinggal menggunakan find or fail berdasarkan ID-nya itu. Nah, terus di sini juga ada method save untuk menyimpan perubahan ke dalam database dan setelah berhasil maka akan otomatis meredirect ke pesan yang sukses. Nah, kemudian ada delete dan penghapusan data. Di sini kita menggunakan find or fail lagi. Kita cari dulu pertama nih. Kita cari dulu usernya. Terus habis itu kita gunakan metode delete untuk menghapus user tersebut. Nah, setelah berhasil, user akan diarahkan ke halaman local. Jadi kayak yang tadi aku jelasin, find or fail itu untuk buat nyari ID dari user, kemudian save itu untuk update, kemudian delete itu untuk delete dalam database. Oke, boleh di next. Nah, jadi ada yang pernah ngeliat gambar kayak gini atau kayak tulisan kayak gini? Jadi kalau ada yang belum tahu, ini tuh biasanya ada di file.env. Nah, gunanya buat apa sih? Jadi kayak di .env ini nantinya bakal buat mengkonfigurasi database yang akan kita gunakan. Nah, dari yang gambar kita gunakan itu, di sini kita menggunakan database MySQL dengan hostnya itu 127.001, portnya itu 3306. Terus untuk database-nya itu kita bisa buat sendiri. Jadi misalnya kita bikin sebuah aplikasi, contohnya itu perpustakaan. Kemudian kita bikin database-nya namanya itu perpustakaan. Maka di database-nya kita sesuaikan dengan yang ada di MySQL kita, yaitu perpustakaan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan username dan password di situ, kan biasanya kalau kita install, jadi kalau misalnya kita install MySQL, nanti bakal dimintain buat user dan passwordnya. Kalau misalnya kita konfigurasiin kayak passwordnya dan usernya, nah di sini kita harus masukin juga. Terus dan portnya juga yang paling penting. Jadi kita harus ngecek juga di settingannya. Itu akan ada settingan buat port dari database ini tuh berapa. Jadi nanti kita masukin juga di situ. Nah, boleh di next. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Halo, Oke, halo. mungkin Halo. untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Hmm, sebentar ya. Oke, apakah suara udah masuk? Aman, Bang. Masuk, Bang. Oke. Oke, selanjutnya adalah mengimplementasikan algoritma pemrograman, yang dimana di sini definisi algoritma pemrogramannya itu sekumpulan instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah seperti penggunaan for each gitu kan, bisa dilihat di tampilan di sini ya kan, mulai dari for each, recent loans, as loan gitu kan, semuanya sampai ke bawahnya gitu kan. Lalu diakhiri juga dengan menggunakan for each gitu kan. Bisa di next. Oke, melakukan selanjutnya melakukan migrasi ke teknologi baru, yang dimana yang pertama itu adalah langkah pertama dari migrasi teknologi itu adalah menganalisis teknologi yang akan ditinggalkan dan yang akan digunakan, seperti melihat info update teknologi terbaru gitu kan. Jadi kita bisa menganalisis gitu teknologi yang apa namanya yang udah usang atau enggak, yang nanti yang baru akan diupdate-nya gitu. Lalu selanjutnya itu membuat rencana migrasi yang mencakup backup, pengujian dan dokumentasi gitu. Bisa di next. Oke, selanjutnya itu melakukan debugging. Yang pertama ini pasti apa ya, setelah kita membuat kayak tadi SQL semua segala macam codingannya untuk membuat website, itu pasti ada yang namanya kita error di bagian tertentunya gitu. Karena itu error tersebut kita melakukan debugging untuk memperbaiki error-error tersebut gitu. Entah yang di bagian apa gitu, bisa dilihat di sini ada errornya itu apa namanya di bagian program error page gitu kan. Nah, itu nanti kita apa cari solusinya dan membenarkan agar semuanya itu bisa berjalan dengan lancar lagi gitu. Oke, bisa di next. Oke, menerapkan pemrograman multimedia melibatkan pengolahan gambar, audio, dan video dalam aplikasi. Contoh menggunakan IMG gitu kan. Nah, fungsinya untuk apa sih gitu kan? Nah, fungsinya itu untuk kayak apa ya? Jadi dalam sebuah website itu pasti ada yang namanya itu pengolahan gambar gitu kan. Terus entah nanti kalian mau menambahkan audio, jadi dalam satu website itu kalian bisa menambahkan gambar, video atau enggak audio, yang dimana tuh nanti untuk mempermanis atau enggak apa ya, melengkapi website kalian gitu kan. Nah, nanti dalam dalam itu semua itu dimasukkan dalam menggunakan IMG gitu. Jadi di sini ada IMG kelas, lalu dblok w 100 gitu. Lalu URL ya kalian masukkan gitu, URL IMG slash laptop JPG gitu kan, itu untuk masukkan gambarnya gitu. Mungkin bisa di next selanjutnya. Lalu di sini ada menerapkan code review gitu kan. Tujuan code review ini apa gitu kan? Tujuannya itu memastikan kualitas code, mengidentifikasi bug, dan memastikan bahwa code memenuhi standar. Jadi setiap website itu memiliki standar code-nya masing-masing gitu kan. Jadi usahain kalian pasti mempunyai apa namanya identifikasi code-nya sendiri gitu kan. Lalu standar code-nya sendiri untuk mengidentifikasi bug-nya juga nanti. Selanjutnya ada proses code review gitu kan, melibatkan review oleh sesama pengembang. Nah, nanti itu dari pengembangan website itu kalian itu pasti punya tim gitu kan, yang dimana nanti ada front end, back end gitu kan. Nanti kalian itu bakal apa namanya berdiskusi lah dengan pengembang itu, dan terus nanti kalian itu akan mereview hasil website yang telah kalian buat gitu kan. Selanjutnya bisa di next. Oke, melaksanakan pengujian code program secara statis mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang Rismawan ya. Selanjutnya pada slide ini kita akan menjelaskan melaksanakan pengujian kode program secara statis. Nah, jadi tujuan pengujian statis adalah proses pemeriksaan kode tanpa menjalankan program. Nah, tujuannya adalah untuk menemukan kesalahan sintaksis atau potensi bug yang mungkin terjadi. Nah,
Salah satu tools yang dapat digunakan untuk pengujian statis adalah PHP Mess Detector atau PHPMD. Tools ini dapat membantu kita dalam mengidentifikasi kode yang tidak efisien, terlalu kompleks, atau yang tidak sesuai dengan standar coding. Nah, manfaat utama dari pengujian statis adalah meningkatkan kualitas kode dengan menemukan dan memperbaiki bagian kode yang bermasalah sejak awal. Lalu kita juga dapat mengurangi potensi error yang lebih besar di kemudian hari. Nah, sehingga proses pengembangan menjadi lebih efisien. Nah, di sini juga ditampilkan contoh hasil analisis PHPMD seperti yang bisa kalian lihat di gambar. Nah, di situ menunjukkan beberapa saran ya untuk perbaikan pada kode. Boleh di next. Oke, nah pada slide ini kita akan membahas penerapan alert notification ketika aplikasi mengalami masalah. Nah, penggunaan monitoring dan alert sangat penting dalam menjaga kesehatan aplikasi. Dengan memantau sistem secara berkala, kita dapat segera mengidentifikasi apabila terjadi masalah seperti error pada validasi data dan mengirimkan notifikasi untuk memberitahu tim pengembang agar dapat segera melakukan tindakan. Nah, sebagai contoh, pada gambar di bawah bisa kalian lihat validasi error email yang memberikan pesan error ketika input tidak sesuai dengan format email yang valid. Dalam kode HTML-nya kita menggunakan elemen span dengan kelas text danger untuk menampilkan pesan error secara jelas kepada pengguna. Nah, implementasi alert semacam ini tidak hanya membantu meningkatkan pengalaman pengguna, tetapi juga menjadi langkah awal dalam memastikan aplikasi berjalan dengan baik. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya kita yaitu melakukan pemantauan resource yang digunakan aplikasi. Nah, pemantauan resource bertujuan untuk memastikan aplikasi berjalan secara optimal dengan memonitor penggunaan resource seperti CPU, memori, disk usage, dan bandwidth. Salah satu tools yang dapat digunakan untuk keperluan ini adalah Laravel Debug Bar. Nah, tools ini memberikan informasi rinci tentang performa aplikasi seperti waktu eksekusi, penggunaan memori, dan jumlah query database yang dijalankan. Nah, tujuan dari pemantauan ini adalah untuk mengidentifikasi potensi masalah performa sejak dini sehingga tim pengembang dapat melakukan optimasi yang diperlukan. Dengan demikian, pengguna akhir dapat merasakan pengalaman yang lebih baik saat menggunakan aplikasi. Di gambarnya juga bisa dilihat PHP debug bar ya. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya pada slide ini kita akan bahas tentang pembaruan perangkat lunak ya dalam Laravel. Melakukan pembaruan perangkat lunak merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga aplikasi tetap aman dan stabil. Nah, pada Laravel, kita dapat menggunakan perintah composer update untuk memperbarui semua paket ke versi terbaru yang kompatibel. Contohnya bisa dilihat di gambar ya. Dia menuliskan composer update pada terminal untuk melakukan update pada Laravel. Oke, bisa di next. Oke, teman-teman, itu adalah materi-materi yang kita berikan buat sharing knowledge pada hari ini ya. Gimana reaksinya teman-teman? Informatif atau masih kurang ada apa-apa gitu? Tolong di chat, ada di chat. Gokil. Sangat manfaat. Terima kasih Mas Ilham. Semoga belajarnya ini ya. Belajarnya manfaat ya. Wah, ini Dava ini mantap, mantap, mantap. Wah, keren-keren. Mantap. Ini nggak ada yang mau reaksi nih. Gacor Max Win, Anita Max Win. Gokil, gokil, gokil. Oke, sebelum kita akhiri sharing session kita pada sore hari ini, untuk yang bisa on cam, tolong on cam bentar buat foto absen adik-adik.
dan abang-abang yang bisa on cam sebentar saja. Tuh Oke, Bang Dara. ditanya, ada sesi tanya jawab nggak Bang? Ditanya tuh. Tanya jawab. Waduh, ini Zoom-nya tinggal berapa menit, Bang? 1 menit kah? Zoom-nya masih lama sih kebetulan sih. Oh, tapi yang tadi ini ya. Oh, berhadiah. Itu kalau mau hadiah, coba Gusti Muhammad Dafa, apakah ada hadiah dari kita? Ntar yang nanya bakal dapat GoPay ya dari Rismawan. Pak, ada yang penasaran sama 4 orang ini, boleh ngomong di ini ya, di chat. Oke, yang bisa on cam, tolong on cam bentar. Kita mau ada sesi foto sebentar saja buat kenang-kenangan kita. Wah, sepertinya semua kameranya agak rusak ya ini. Bang, itu katanya ada yang mau nanya, Bang. Itu Dava. Waduh, rusak. Kata Kak Jani. Waduh. Wah, Mas Hidayatus Solikin, terima kasih sudah mau on cam. Mantap Mas Hidayatus. Door prize-nya dapat ini ya, dapat Joaquin Wilbert nanti. Oh gitu Diajarin. Bang. Diajarin one on one. Kan kamu ini Jo, udah pernah kerja di luar negeri. Oke, kita foto ya guys. 1, 2, 3. Senyum guys. Mantap. Oh, ada Ramos, ada Ramos. Oke, oke. Satu lagi. 1, Boleh, 2, 3. Mantap. Terima kasih semuanya sudah mau join pada sharing session sore hari ini. Kita akhiri sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Thank you, Kak. Aman-aman. Thank you Al. Thank you, thank you. Terima kasih Boleh keluar Alia. ya kalau udah. Oke, Untuk yang silahkan namanya leave, silahkan Ramos, leave. untuk yang Thank you, namanya Kak Ramos, Dava. Iya, iya.